Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan tugas praktikum dari bahasa Indonesia yang melakukan wawancara kepada pedagang kaki lima. Sekian, terima kasih. Jadi kan tadi pas kita membahas itu kita dapat pertanyaan. Kita catat beliau. Yang pertama itu pertanyaannya, sejak kapan Anda mulai berjualan? Kedua ada, kenapa Anda memilih berjualan? Dari bahasa nomor 1 sama 2 tadi kan berarti nomor 3 lagi dah. Selain berdagang, apakah ada usaha atau pekerjaan lain? Tiga. Video random. Kelas, saya akan mewawancarai pedagang kaki lima yang berada di depan kampus. Pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak, sejak kapan Bapak mulai berjualan, Pak? Sejak tahun 2005. Kenapa Bapak memilih berjualan di sini? Karena tempatnya nggak ada lagi, itu makanya di sini. Selain berdagang, apakah ada usaha atau pekerjaan lain? Ada rumah kos. Selama masa pandemi, apakah Anda masih ada target untuk penjualannya, Pak? Belum ada. Belum ada. Apa yang membuat Bapak bertahan berjualan di saat kondisi seperti ini? Ya, karena saya butuh makan, minum. Saja. Protokol apa saja yang harus dipatuhi saat berjualan di masa pandemi seperti ini, Pak? Pakai masker sama kacamata. Apa langkah yang harus diambil saat bisnis Bapak terancam ditutup karena di saat masa pandemi seperti ini? Paling di rumah aja lagi. Nggak ada lagi untuk makan. Dampak positif ketika berjualan saat pandemi ini apakah ada, Pak? Belum ada. Belum ada sampai saat ini, oke. Dampak negatifnya saat berjualan saat pandemi seperti ini? Saat pandemi, ya kadang jualan agak susah. Orang sering kurang belanja lah gitu. Sebelum Bapak mau mulai bisnis berjualan seperti ini, apakah Bapak sebelumnya mempunyai pekerjaan yang lain ini? Nggak ada. Nggak ada, oke. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk wawancara ini. Saya kembalikan kepada yang lain. Terima kasih. Permisi Bang, kami dari mahasiswa Sidkas dan Malamu ingin melakukan wawancara kepada Abang ya Bang. Ini adalah tugas praktikum kami, tugas tentang wawancara ya Bang. Pertanyaan pertama adalah, sejak kapan Anda mulai berjualan Bang? Kalau berjualan mulai 2012 ya. 2012 Bang ya. Kenapa Anda memilih berjualan di sini Bang? Kebetulan tempat orang tua di sini, jadi jualan di sini. Oh gitu Bang ya. Selain berdagang, apakah Anda memiliki usaha atau pekerjaan lain Bang? Kalau usaha yang lain nggak ada, cuman dagang ini aja di sini. Gitu Bang ya. Selama masa pandemi, apakah Anda masih ada target penjualan? Kalau pada masa pandemi nggak ada target, soalnya kayak di mana aja pandemi ini pasti ada penurunan ya. Mungkin nggak ada yang lain ya buat namanya. Gitu Bang ya. Apa yang membuat Anda bertahan berjualan di saat kondisi seperti ini Bang? Kalau buat bertahan, palingan ya seperti jualan minuman, nah itu mungkin bisa bertahan. Kalau jualan pakaian kayaknya udah omsetnya turun. Ya, agak susah. Protokol apa saja yang harus dipatuhi saat berjualan Bang? Memakai masker, ya, pertama kan cuci tangan, jaga jarak, gitu, jaga kebersihan. Apakah langkah yang harus diambil saat bisnis ditutup? Kalau saat bisnis ditutup, yang langkah diambil, ya harus mempertahankan aset lah.
Ya, aset harus dipertahankan ya. Dampak positif ketika berjualan saat pandemi. Dampak positif kalau buat pakaian ya online. Onlinenya lebih jalan daripada yang dulu. Itu lebih banyak online. Dibandingin yang kalau sebelum pandemi kan nggak banyak yang datang gitu. Kalau makanan ini gimana? Kalau makanan nggak online sih. Makanan kalau pada saat pandemi makanan insya Allah nggak ada apanya, nggak ada terganggunya. Gitu. Dampak negatif saat berjualan saat pandemi, Bang. Dampak negatif ya penurunan omset. Ya. Agak turun ya. Sebelum Bapak memulai bisnis, berjualan apa Abang sebelum mempunyai pekerjaan ini? Sebelum bisnis mempunyai pekerjaan di swasta dulu, pegawai swasta, udah kemana-mana, udah pegawai bank, di farmasi ya udah banyak lah ya. Udah banyak, tapi Ya, berubah, Bang, ya? ya ujung-ujungnya ke usaha bisnis. Ya. Itu efek pandemi. Bukan, udah lama dulu. Pandemi Lama ya. jalan juga. Makasih ya, Bang. Cukup sekian pertanyaan dari kami, Bang. Mengganggu waktunya, Bang ya. Ya, sama-sama. Bu, boleh minta waktu Ibu sebentar? Saya ingin mewawancarai seputar Ibu berjalan. Sejak kapankah Ibu mulai berjalan? 2 tahun lebih. Kenapa Ibu memilih berjalan di sini? Karena nggak ada apa-apanya gitu. Misalnya nggak ada apa namanya tuh, karena banyak anak sekolah di sini. Selain berdagang, apakah Ibu ada usaha atau pekerjaan lain, Bu? Ada jualan keripik di rumah. Selama masa pandemi, apakah Ibu masih ada target penjualannya? Alhamdulillah lah, ada. Apa yang membuat Ibu bertahan berjalan di sini, Bu? Karena pelanggan udah banyak, anak sekolahnya udah ramai. Protokol apa saja yang harus dipatuhi saat berjalan, Bu? Itu apa, masker, suntik itu vaksin. Apa langkah yang harus diambil saat bisnis Ibu ditutup, Bu? Langkah yang diambil bersih-bersih. Dampak positif ketika berjalan saat pandemi apa, Bu? Positif. Apa ya? Nggak ada, nak. Nggak ada. Nggak ada. Dampak negatif saat berjalan saat pandemi apa, Bu? Negatifnya apa tuh? Apa ya? Kurangnya penjualannya, Bu. Makin menurun. Oh, saat penjualannya agak menurun sedikit. Sebelum Ibu memulai bisnis berjalan, apakah Ibu sebelumnya mempunyai pekerjaan lain, Bu? Nggak ada. Sekian ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Boleh izin waktunya sebentar, Bang? Boleh, Kak. Sejak kapan Anda mulai berjualan? Sejak tahun 2017, Kenapa Anda memilih berjualan di sini? karena lebih nyaman dan tentram. Selain berdagang, apakah Anda usaha atau pekerjaan lain? Pernah kerja di pabrik. Selama masa pandemi, apakah Anda masih ada target penjualan? Masih. Apakah yang membuat Anda bertahan berjualan? Karena ya daripada menganggur ya lebih baik kerja sedikit-sedikit. Ya. Protokol apa saja yang harus dipatuhi saat berjualan? Masker. Apa langkah yang harus diambil saat berbisnis ditutup? Apa saja langkah yang harus diambil saat bisnis ini ditutup? Ya ada ini kerjaan lagi. Terima kasih ya. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nola. Saya ingin mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Apa Ibu ada waktu, Bu? Ya. Sejak kapan Ibu mulai berjualan di sini, Bu? Sekitar 3 tahun. Kenapa Ibu berjualan di sini? Karena kami punya cucu berpikir. Apa ada usaha atau pekerjaan lain yang juga selain dari ini? Tidak. Bagaimana pendapatan Ibu selama pandemi dan sudah? Jauh banyak merosotnya. Biasa sebelum pandemi 500, sekarang sudah 4.000. Apa alasan Ibu masih
bertahan berjualannya? Untuk menolong suami, membantu suami. Protokol kesehatan apa yang Ibu lakukan di sini? Tidak ada. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Fatul Rizky dari kelompok 7. Ingin mewawancarai salah satu pedagang kaki lima yang berada di kawasan Goraja Yerusalem. Saya sedang berada di salah satu PKL Risol Endos dengan ownernya. Perkenalkan, Bang. Baik, terima kasih kepada Rian. Perkenalkan, nama saya Marcelino Alif Noval. Saya adalah owner dari Resort Endors. Baiklah, saya akan sedikit bertanya-tanya tentang penjualan di masa pandemi. Sejak kapan Anda mulai berjualan? Kalau untuk Resort Endors-nya pertama kali berdiri pada tahun 2017. Kalau untuk pertama kali jualan di Goraja Yerusalem pada tahun 2019. Kenapa Anda memilih berjualan? Karena kan saya berjualan di sini dikarenakan lokasi yang sangat strategis, dikarenakan banyak masyarakat dari Kota Padang yang berkunjung di sini dan juga banyak PKL yang berdagang di daerah Goraja Yerusalem. Selain berdagang, apakah ada usaha atau pekerjaan? Kalau selain Apakah ada usaha atau pekerjaan? Kalau selain berdagang, saya cuman ada usaha di sini aja di Goraja Yerusalem. Selebihnya saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Kota Padang. Apa yang membuat Anda bertahan berjualan di saat kondisi seperti ini? Apa yang membuat saya bertahan di saat kondisi seperti ini dikarenakan penjualan di Goraja Yerusalem lumayan menjanjikan dikarenakan masyarakat dan warga Kota Padang lumayan antusias pada saat malam. Protokol apa saja yang dipatuhi saat berjualan? Pada saat berjualan kami menerapkan protokol yang lumayan ketat, cuman tidak terlalu ketat sih, cuman kami juga menyediakan hand sanitizer pada saat penggorengan dan melayani pelanggan yang berkunjung ke outlet kami juga menggunakan masker pada saat melayani pedagang yang melayani pembeli yang berkunjung ke outlet kami. Apa langkah yang harus diambil saat bisnis ini? Langkah yang saya ambil mungkin palingan saya akan lanjut ke fokus ke kuliah saya. Dan mungkin kalau untuk ditutup di lokasi ini mungkin saya akan cari tempat lain yang strategis lagi untuk bisa melanjutkan usaha saya di tempat lain. Dampak positif ketika berjualan saat pandemi? Kalau ditanya dampak positif mungkin sedikit kurang, cuman ada sedikit dampak positif di saat pandemi pada outlet kami. Contohnya seperti banyak masyarakat yang menghindari kerumunan dan menghindari keramaian. Kami kan juga menyediakan cuman drive-thru, pembelian drive-thru, jadi sedikit meminimalisir keramaian pada saat COVID-19 pada saat ini. Dan dampak negatif saat berjualan saat pandemi? Dampak negatif mungkin seperti saat PSBB dan PPKM. Seperti yang kita ketahui, daerah Goraja Yerusalem lumayan daerah sangat ramai dan dipenuhi oleh kerumunan. Jadi seperti yang kita ketahui, daerah Goraja Yerusalem lumayan daerah sangat ramai dan dipenuhi oleh kerumunan. Jadi pada saat PPKM dan PSBB juga ditutup, jadi kami terhalang untuk berjualan di daerah Goraja Yerusalem. Baiklah, bertanya terakhir, sebelum Abang mulai bisnis berjualan, apakah Abang sebelumnya mempunyai pekerjaan? Sebelumnya nggak ada pekerjaan, cuman sampingan aja. Dikarenakan saya seorang mahasiswa juga kan di salah satu universitas di Kota Padang, jadi ini cuma sampingan. Kalau untuk kerja saya nggak. Baiklah, sedikit dari saya. Terima kasih Bang Matrel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, dari hasil dari wawancara kami tentang pedagang kaki lima, pendapatan pedagang kaki lima, bisa disimpulkan bahwa banyak sekali pedagang kaki lima yang mengharapkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan mereka akan segera membaik ekonominya. Pesan-pesan dari pedagang kaki lima yang telah kami wawancarai, mereka sangat berharap bahwa ekonomi yang mereka dapatkan nanti akan lebih banyak dari masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Demikian hasil dari kesimpulan kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, dari sekian banyaknya kami sudah mewawancarai para pedagang yang telah kami wawancarai. Kesimpulan dari semua pedagang yang kami wawancarai, kami dapat menyimpulkan bahwa semua pedagang mengharapkan pandemi ini segera berakhir agar mereka bisa berjualan seperti biasa, dan mereka berharap juga kepada kita semua agar mematuhi protokol-protokol yang sudah diperaturkan. Berharap sekali kepada semua orang agar mematuhi protokol agar pedagang-pedagang kaki lima ini dapat berjualan lagi seperti biasa dan mendapatkan omset yang mereka tujukan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil dari tugas praktikum kami tentang wawancara pedagang kaki lima. Apabila dari kelompok kami memiliki kesalahan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.